Pemirsa, seorang kepala sekolah ditemukan tewas dekat petilasan yang berada di hutan Jati, Kebumen, Jawa Tengah. Apa yang terjadi sehingga jasadnya ditemukan sudah membusuk di hutan ini? Apakah dirinya merupakan korban pembunuhan? Posisi udah bengkak seperti ini, udah besar. Kondisi mayat di kondisi seperti ini. Korban meninggal dunia dengan cara diracun. Cukup juga seperti makam ini juga. Kita istirahat dulu. Masyarakat Kebumen beberapa waktu lalu digegerkan dengan penemuan jasad mayat pria di dalam hutan yang berada di Desa Kambangsari, Kecamatan Alian. Polisi yang mengidentifikasi jasad mayat tersebut sempat kesulitan dikarenakan tidak ada satu identitas pun yang menempel pada pria tersebut. Ternyata sosok pria yang tewas dalam hutan itu adalah Musan Ngali, seorang kepala sekolah SD Beringin 1, Kecamatan Serumbung, Kabupaten Magelang. Lagi Ngangon sama Ngangon sampai daerah bawah ya, dan cuman ke atas ada orang beji. Cuman dia lagi nyari pohon-pohon yang biasa, dan pohon atau batu-batu bonsai lah seperti itu. Dari jarak 20 atau 30 meter lihatlah sekilasnya dia nggak yakin mayat, dan tapi dianggapnya karung, karena tadi juga pun saya selaku RT sudah saya interview. Akhirnya saya langsung buru-buru memastikan, naik ke atas, saya dekati jarak semeter 2 meter kali pak carik, pak sekdes, memang sudah mayat di kondisi seperti ini. Belum berubah ya, Pak? Belum berubah sama sekali, belum ada yang menyentuh sama sekali, belum. Diketahui bahwa Musan Ngali adalah korban pembunuhan. Lalu bagaimana Musan Ngali bisa tewas di dalam hutan, dan siapakah pembunuh Musan Ngali? Pembunuh Musan Ngali ternyata adalah Wahid. Dan inilah wajah pembunuh Musan Ngali. Wahid berhasil diamankan pihak kepolisian kurang dari 24 jam setelah laporan temuan jasad pria tanpa identitas di dalam hutan Jati. Dari hasil penangkapan pelaku, polisi pun berhasil mengamankan sejumlah barang bukti. Wahid sebelumnya sudah mengenal Musan Ngali sejak Maret 2025. Saat itu, korban meminta bantuan pelaku untuk melakukan ritual pesugihan karena korban mengenal Wahid yang merupakan pembunuh Musan Ngali adalah sebagai dukun atau orang yang bisa membantu korban menjadi kaya. Namun saat itu, percobaan pertama dan kedua gagal. Gagal menjadi kaya pada percobaan ritual pertama dan kedua membuat Musan Ngali marah kepada pelaku. Saat itu korban marah dengan cara menghina dan memaki pelaku. 14 Mei 2025, korban menghubungi pelaku dan mengajak melakukan ritual untuk yang ketiga kalinya. Modus yang dilakukan, pelaku melakukan kegiatan ritual pesugihan dengan menggunakan sarana air mineral yang seolah dibacakan doa. Karena merasa kesal dengan hinaan yang dilontarkan korban, saat itu langsung timbul niat untuk menghilangkan nyawa Musan Ngali. Korban dan pelaku pun pergi ke petilasan Pager Suruh. Niat menghilangkan nyawa Musan sudah bulat ada di diri Wahid. Yang ada di dalam pikiran Wahid untuk membunuh Musan saat itu adalah dengan cara meracuni Musan Ngali. Motifnya yang dilakukan oleh pelaku sendiri adalah karena merasa tidak dikasih upah dan dihina sebelumnya. Kemungkinan si korban dan si pelaku ini kan sudah tidak hanya satu kali bertemu untuk melakukan ritual pesugihan tersebut. Jumat dini hari adalah hari naas bagi korban. Ritual ketiga saat itu ternyata menjadi pertemuan terakhir antara korban dan pelaku. Malam itu, dengan tipu daya Wahid yang konon dipercaya bisa membuat orang lain menjadi kaya dengan cara mengikuti semua ritual yang dianjurkannya, Musan diminta Wahid untuk meminum air yang katanya merupakan air doa. Alih-alih dengan harapan bisa menjadi kaya dengan meminum air doa yang disuruh oleh Wahid, Musan tanpa banyak pikir langsung meminumnya. Usai Musan minum air di dalam botol kemasan, kekayaan tak didapat, justru kematian malah yang mendekat kepada diri Musan Ngali.
Air tersebut ternyata sudah dicampuri oleh racun oleh si pelaku yang diminumkan kepada korban sehingga korban meninggal dunia akibat daripada racun tersebut. Ternyata air dalam botol kemasan yang diminum Musan, Wahid telah mencampurkannya dengan potasium sianida. Saat itu juga tubuh korban bereaksi batuk, lalu terjatuh seketika dan Musan tewas di tempat. Untuk menghilangkan jejaknya, pelaku langsung membuang sisa racun tersebut. Dalam pengakuannya, pelaku juga membawa sepeda motor, telepon genggam, serta membuang dompet milik korban. Dan yang bersangkutan korban merupakan salah satu kepala sekolah di salah satu sekolah dasar di Magelang. Dan ini lokasi petilasan yang konon dipercaya sang kepala sekolah dapat memperkaya dirinya dengan cara ritual di tempat ini. Hanya karena ingin memperkaya diri dengan cara instan, seorang dapat putus akalnya. Tidak memperdulikan resiko yang akan dihadapi, yang penting keinginan terpenuhi, semua akan dilaluinya. Namun sebagai manusia yang bertuhan dan berakal, sudah sepatutnya kita berpikir lebih cerdas untuk bagaimana kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan dan meninggalkan cara-cara seperti ini.